Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa MPI semester 4. Hari ini Bapak akan sampaikan materi kita setelah UTS. Materi ini berkenaan dengan bagaimana memilih beberapa alternatif strategi. Karena dalam manajemen strategik ini, biasanya seorang pimpinan akan dihadapkan dengan sejumlah pilihan strategi. Karena dari para bawahan, dari para staf-staf kita, biasanya mereka menyiapkan sejumlah bahan, menyiapkan sejumlah informasi, menyiapkan sejumlah pilihan-pilihan yang nanti kita akan pilih menjadi strategi pilihan kita. Bahan bisa saja dari bawahan, bahan bisa saja dari staf-staf kita. Namun nanti decision maker, pengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada itu adalah pimpinan itu sendiri. MPI didesain untuk menjadi seorang administrator, seorang manajer dalam sebuah lembaga pendidikan. Materi ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat untuk kita mempertimbangkan, untuk kita belajar memilah-milih, untuk kita belajar mengambil sebuah decision making, mengambil sebuah keputusan dari sejumlah pilihan. Pasti itu sudah bagus-bagus karena staf kita, anggota kita sudah menyiapkan sejumlah pilihan yang sudah bagus sekali sebetulnya. Namun nanti semuanya akan dipilih satu dari sejumlah itu. Disinilah seorang pimpinan harus memiliki kemampuan untuk menseleksi sejumlah pilihan yang hebat itu menjadi pilihan yang paling hebat dari yang hebat-hebat itu. Baik, kita akan bahas materi ini. Analisis strategi dan pilihan strategi. Kita pahami dulu konsep tentang pilihan strategi. Pola pikir pilihan strategi atau memilih strategi atau manajemen strategik ialah berpikir konkret atas hal-hal yang konkret untuk memilih strategi yang sesuai dengan lingkungan dalam dan lingkungan luar lembaga pendidikan. Maksudnya adalah sebuah pilihan strategis ini adalah berpikir konkret. Jadi kita walaupun memilih sesuatu hal yang nanti akan terjadi, prediksi sifatnya, tapi ini konkret. Ini dapat diterjemahkan secara matematis. Ini dapat terpecahkan secara teoritis. Karena pilihan strategis itu ada rumusnya. Pilihan strategis itu ada pertimbangannya. Tidak mengawang-awang, tidak meraba-raba, tidak spekulasi total, bukan. Pilihan strategis, memilih sejumlah strategi untuk menjadi strategi terbaik, itu adalah sebuah pilihan konkret. Ada rumusnya, ada teorinya, ada pertimbangan logiknya. Makanya dikatakan bahwa pilihan strategis merupakan berpikir konkret atas sejumlah hal, pilihan-pilihan strategis yang konkret untuk kita pilih strategi yang paling tepat untuk institusi kita dengan mempertimbangkan biasa lingkungan luar, lingkungan dalam dari lembaga pendidikan kita. Nanti di pertemuan ini juga kita akan bahas tentang ternyata analisis strategi itu tidak hanya analisis SWOT, banyak analisis-analisis lain. Nanti kita bahas. Jadi teman-teman tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba atau tidak selalu pilihannya itu pilihan analisis SWOT terus. Banyak analisis-analisis lain. Walaupun nanti sebetulnya substansinya pasti akan bermuara pada kekuatan lembaga, kelemahan lembaga, peluang yang mungkin dapat dikejar oleh lembaga, hambatan yang harus dikelola oleh lembaga. Substansinya itu, cuma nanti dengan redaksi-redaksi yang berbeda gitu. Makanya kenapa analisis SWOT yang paling sering dibahas karena sangat dekat pilihannya dengan kebutuhan lembaga secara umum, begitu ya. Jadi
Pilihan strategis merupakan sebuah cara berpikir konkret untuk memilah-milih strategi yang juga konkret, sehingga terpilihlah satu strategi yang paling relevan, yang paling cocok, yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah di lembaga pendidikan. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari institusi yang kita pimpin. Unsur-unsur organisasi, para top manager, para top eksekutif, CEO, misalnya apapun istilahnya, kepala sekolah harus mempertimbangkan hasil riset, pengamatan, baik faktor internal lembaga maupun faktor eksternal lembaga yang dihubungkan dengan. Jadi di lembaga kita, di sekolah kita, analisis internal, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan harus dihubungkan dengan apa yang dimiliki oleh lembaga. Sehingga nanti match antara kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, peluang yang mungkin kita bisa kejar, hambatan yang mungkin akan merintangi kita, itu akan match. Karena lembaga punya faktor-faktor, unsur-unsur dalam lembaga itu. Pertama, alat kerjanya. Nah, jadi ketika kita merumuskan sebuah strategi, mengambil sebuah strategi, kita harus pertimbangkan alat kerja yang ada di lembaga. Kalau di sekolah, tentunya alat kerja itu sarana prasarana ya, gedung sekolah, sarana olahraga, lab komputer, perpustakaan, berbagai mebler yang ada di kelas, infrastruktur pendukung pembelajaran, infokus, whiteboard, alat peraga, dan segala macamnya. Strategi yang kita ambil harus juga menyesuaikan dengan alat kerja, sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi tidak mengambil strategi yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat ditunjang oleh lembaga kita, oleh sarana prasarana yang dibikin oleh lembaga. Strategi yang kita ambil terlalu mengawang-awang. Strateginya adalah mempersiapkan institusi untuk menjadi sekolah terbaik dalam skup internasional misalnya. Tapi sarana prasarana kita masih berantakan, masih belum memadai. Artinya strategi tersebut tidak dapat ditopang oleh sarana prasarana yang ada di lembaga. Jadi setiap teman-teman membuat sebuah strategi, memilih sebuah strategi terbaik, itu harus sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dengan ketersediaan sarana pendukung yang ada. Strategi kita didukung nggak nih sama sarana prasarana yang kita miliki gitu loh. Kepala sekolah misalnya membuat sebuah strategi, kita akan meningkatkan kompetensi guru dengan cara mengadakan berbagai seminar pembekalan kompetensi guru. Nah, tapi alat kerjanya nggak memadai. Ini tidak akan terjadi itu strategi yang tadi karena tidak ditunjang oleh alat yang memadai. Jadi strategi yang kita pilih harus mempertimbangkan tentang ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk mencapai strategi itu. Yang kedua, metode kerja. Lihat juga bagaimana metode kerja, kultur kerja, budaya kerja yang ada di lembaga kita. Bisa nggak melaksanakan, mengeksekusi strategi yang kita ambil. Jadi seorang kepala sekolah harus cerdas. Strategi ini mampu nggak ya dikerjakan dengan metode kerja yang ada di sekolah saya? Metode kerjanya masih lemah, strateginya tinggi. Itu nggak akan terjadi. Jadi selain strategi itu harus mempertimbangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga, juga metode kerja, kesiapan anggota-anggota kita untuk mengeksekusi strategi kita itu. Kita kan strateginya, yang mengeksekusi di lapangan kan anggota-anggota kita, guru kalau di sekolah. Tentu strategi yang baik itu sudah mempertimbangkan metode kerja yang ada di sekolahnya. Sarana kerja juga sama, hampir mirip dengan alat kerja tadi. Jadi ini sama, harus mempertimbangkan sarana kerja yang ada di lembaga, sehingga strategi kita dapat dilaksanakan karena ada sarana yang dapat mendukung pelaksanaan itu sendiri. Tenaga kerjanya, SDM-nya, strateginya hebat.
SDM-nya tidak mampu melaksanakan itu, mengeksekusi di lapangan. Nggak akan terlaksana strategi kita yang kita udah pertimbangkan secara jitu. Ternyata kita lupa mempertimbangkan SDM yang akan mengeksekusi itu. Guru-guru, wakasek, staf karyawan yang ada di sekolah. Jadi, strategi yang kita pilih sebagai pimpinan di sekolah, itu juga harus mempertimbangkan SDM yang akan mengeksekusinya. Kemudian modal kerja, ujung-ujungnya uang ya. Modal kerja pun harus dipertimbangkan. Kenapa? Strategi itu baru teknik, baru hasil pola pikir. Juga harus dipertimbangkan dengan ketersediaan keuangan yang ada di lembaga kita. Strateginya besar, daya dukung pembiayaannya tidak mampu, tidak terlaksana strategi ini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang pimpinan, hima deh misalnya yang paling dekat dengan lembaga teman-teman. Teman-teman mau ada konsep, ada gagasan, ada ide, ada strategi, ada program kerja, ada proker. Proker yang teman-teman buat itu sudah harus mempertimbangkan alat kerja yang ada di hima, budaya kerja atau cara kerja yang ada di hima, sarana yang mendukung yang dimiliki hima, SDM yang ada di hima, modal RAPBO ya, rencana dan anggaran organisasi, anggaran yang ada di hima, informasi yang di hima, itu semua harus dihubungkan dengan strategi yang hendak kita akan putuskan. Jadi jangan pimpinan buat strategi tapi tidak mempertimbangkan ini. Susah dilaksanakan di lapangan. Karena strategi harus selalu berhubungan dengan ini. Keputusan yang kita putuskan, program kerja yang kita rencanakan, harus mempertimbangkan alat kerja yang ada, cara kerja dari SDM-SDM kita, sarana yang mendukung program kerja itu, SDM, mampu nggak SDM kita melaksanakan program kerja itu? Misalnya, Hima MPI mengadakan misalnya seminar internasional tentang manajemen pendidikan Islam. Ternyata SDM-SDM-nya nggak mampu melaksanakan program kerja level internasional. Secara bahasa, secara jejaringnya, secara humasnya, semua kesulitan begitu loh. Jadi sebuah program kerja itu harus mempertimbangkan hal-hal 6 hal ini sehingga nanti dapat dilaksanakan di tataran eksekusi. Nah, pola pikir strategik. Jadi teman-teman, kita akan bahas seorang pimpinan bagaimana bisa menghasilkan, membuahkan sebuah strategi yang jitu. Dengan cara apa dia bisa mengambil keputusan yang jitu, dengan cara apa dia buat program yang jitu, dengan cara apa dia buat proker yang monumental gitu misalnya. Pola pikir strategi harus didukung oleh otak kiri, otak kanan, dan keberanian. Seorang pimpinan harus punya ini. Pertama, kecerdasan otak kiri. Otak kiri ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang logik, matematis, berpikir konkret, berpikir logik, berpikir matematis tadi ya. Dia berpikir hal-hal yang serius. Jadi seorang pimpinan harus punya kecerdasan otak kiri. Kecerdasan memilah-milih sebuah keputusan tepat. Kecerdasan menghitung resiko dari keputusan yang kita ambil. Pimpinan harus punya itu, mutlak. Pimpinan tidak punya kemampuan matematis menghitung resiko. Aduh, kalau perang misalnya, ayo kita perang. Apa kekuatan kita? Bagaimana persenjataan? Bagaimana tentara kita? Bagaimana strategi kita? Bagaimana posisi kita mau menyerang apa mau defend di benteng? Bagaimana ya? Udah menyerang dulu aja sekarang mah. Waduh. Seorang pimpinan perang harus punya kecerdasan otak kiri. Dia bisa menghitung secara matematis jarak medan tempur, ketersediaan senjata, jumlah pasukan yang dimiliki,
mental pasukan, bagaimana dengan keadaan yang ada, bagaimana dengan tentara musuh, persenjataan musuh, dihitung secara matematis. Baru kalau secara matematis, secara logik kita menang, baru kita maju ke medan perang. Jadi seorang pimpinan harus mampu memiliki kecerdasan otak logik, otak kiri. Ditambah otak kanan, estetika, seni, keindahan, ketepatan, akurasi, itu otak kanan. Jadi seorang pimpinan, seorang jenderal perang juga harus memiliki estetika, memiliki kemampuan seni, kemampuan presisi dalam mengukur sesuatu misalnya. Jadi otak kiri cerdas tentang logik, otak kanannya cerdas tentang hal-hal yang sifatnya inovasi, sifatnya estetika begitu. Nah, otak kiri, otak kanan sudah dimiliki. Strategi sudah dibuat, tapi nggak punya keberanian. Bagaimana cara mengeksekusinya? Bagaimana mengeksekusi kalau seorang pimpinan nggak berani? Strateginya udah ada, persenjataannya lengkap, pimpinannya juga hebat, anggota-anggotanya juga hebat. Bagaimana kalau nggak punya keberanian? Nggak maju-maju tuh perang. Seorang pimpinan lembaga juga harus punya keberanian mengambil keputusan. Dia sudah memprediksi secara otak kiri, sudah mempertimbangkan secara otak kanan, tambah keberanian. Maka akan dielaborasi, akan diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Hasil dan resiko sudah tertimbangkan oleh otak kirinya. Secara matematis menguntungkan, eksekusi berarti lanjut. Jadi sebuah pilihan strategis harus mempertimbangkan otak kiri yang sifatnya logik, otak kanan yang sifatnya pertimbangan-pertimbangan estetika, pertimbangan-pertimbangan kepantasan, ditambah keberanian yang dimiliki oleh seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan, maka tindakan selanjutnya. Saya pernah membaca dalam sebuah artikel, katanya seorang pimpinan misalnya dihadapkan pada 10 permasalahan. Nah, kemudian dia mencoba mengambil keputusan 7 dari 10 masalah itu. Ternyata 7-7-nya masih salah. Itu masih lebih baik daripada seorang pimpinan tidak mengambil keputusan sama sekali. Karena keberanian mengambil keputusan itu adalah tahap selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan strategis untuk menjadi sebuah tataran tindakan. Baru hal yang selanjutnya adalah keberhasilan organisasi. Menjaga eksistensinya. Karena sudah mengambil keputusan, sudah melaksanakan tindakan, berarti itu menegaskan bahwa lembaga kita eksis. Karena apa? Kepemimpinannya punya sebuah eksekusi yang menyatakan dirinya ada. Itulah pola pikir dari sebuah pilihan strategik atau manajemen strategik. Nah, ini juga penting teman-teman. Sifat analisis strategik dan pilihan strategik. Jadi ini sebetulnya kita coba ambil dulu dari analisis SWOT. Nanti kita akan ambil dengan cara analisis yang lain. Kita buka sedikit ya, buat gambaran. Ternyata banyak teman-teman analisis itu. Tidak hanya yang kita kenal analisis SWOT saja. Ada di sini analisis, ada analisis matrix space, matrix strategic, positioning, action, evaluation. Ada matrik BCG, Boston Counseling Group. Ada matrik IA, internal eksternal. Ada matrik quantitative strategic planning matrik. Sebetulnya substansinya sama sih, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan sama. Cuma redaksinya saja disesuaikan dengan pola pikir si penemunya, si penggagasnya. Makanya yang paling populer SWOT, kenapa? SWOT ini dapat diimplementasikan di berbagai lembaga. Pendidikan, militer, ekonomi, bisnis, kesehatan, semua pakai SWOT. Nanti ada yang khususnya di bidang ekonomi saja. Ada KSPM. Ini lebih cocok di ekonomi saja. Ada yang cocok di militer saja. Makanya SWOT paling populer karena dia universal.
strategik yang dapat diimplementasikan di berbagai bidang. Makanya paling populer dia. Padahal banyak analisis itu. Seperti itu. Kita kembali ke pembahasan yang tadi. Oke. Sifat analisis strategi. Sifat analisis strategi dan pilihan. Jadi, kita harus mengambil strategi-strategi ini ketika kondisi-kondisi SWOT nanti yang terjadi pada lembaga kita. Bapak akan jelaskan. Strategi itu setidaknya ada 4. Ekspansi, menyerang, memperluas, kombinasi, mempertimbangkan kondisi yang terjadi, stabilitas, defensif, bertahan, atau divestasi, penciutan, mundur atau mempersempit lembaga kita. Kita ambil contoh misalnya sekolah kita itu sekolah yang punya berbagai cabang. Misalnya saya punya SMA Cendekiawan misalnya. Saya punya SMA Cendekiawan. Pusatnya di Kerawang. Tapi karena ternyata banyak saya punya pertimbangan bisa membuka cabang di Bekasi, di Purwakarta, di Subang. Saya buka di 3 wilayah itu. Jadi pusatnya di Kerawang, saya punya cabang juga SMA Cendekiawan ini di Bekasi, di Purwakarta, di Subang. Berjalanlah semuanya misalnya ya. Nah, kemudian dihadapkan dengan sejumlah masalah. Pandemi ini menyebabkan menurunnya minat anak untuk sekolah di sekolah saya. Misalnya ya, ada masalah ini. Bagaimana saya mengambil sebuah keputusan strategi? Yang pertama, bisa nggak saya ekspansi? Kenapa saya harus ekspansi? Nah, keputusan untuk ekspansi, memperluas wilayah kekuasaan, maju, itu ketika lembaga kita punya O dan S. Apa O dan S? Ada peluang untuk kita memperluas, ditambah kita punya strength, punya kekuatan untuk memperluas itu. Jadi ada peluang, ada kekuatan, maka strategi yang paling tepat adalah ekspansi, menyerang, memperluas. Tadi, saya punya kekuatan, modal saya masih banyak di sekolah tersebut. Nama baik masih oke, masyarakat masih percaya dengan sekolah saya, punya dana yang lebih untuk bisa memperluas ke wilayah-wilayah lain. Buka cabang misalnya di Bandung, di Jakarta. Karena cabang-cabang di Bekasi, di Subang, di Purwakarta itu menghasilkan keuntungan yang besar. Maka mungkin saya untuk buka cabang lagi di wilayah-wilayah yang lebih hebat lagi. Jakarta, Bandung misalnya. Ekspansi dapat kita ambil ketika opportunity yang kita miliki ditunjang dengan strength, kekuatan yang kita ada, yang kita miliki di lembaga kita. Maka ketika opportunity ditunjang dengan strength yang kita miliki, maka strategi yang paling tepat adalah ekspansi, memperluas. Inilah teman-teman, sebuah keputusan strategik harus memiliki kemampuan otak kiri, logik, berpikir matematis. Gunanya ini, mempertimbangkan tentang untung rugi dari sebuah strategi nantinya. Punya peluang, punya kekuatan, maka ekspansi yang paling pas untuk kita ambil. Sepak bola misalnya. Kita punya peluang untuk menjadi juara Liga 1. Misalnya. Pendanaannya kuat, kayak Rans FC Cilegon misalnya. Maka apa yang kita harus lakukan? Ekspansi. Punya dana yang kuat kok, punya peluang yang besar. Beli pemain yang mahal. Beli Ozil misalnya. Atau tanggung beli Lionel Messi misalnya. Beli Cristiano Ronaldo untuk bisa menjuarai Liga 1 misalnya. Kenapa? Punya peluang untuk itu, punya sokongan kekuatan yang memadai untuk bisa memenangkan itu. Maka ekspansi yang paling tepat. Kalau misalnya lembaga kita punyanya threat ditambah dengan kekuatan. Kita punya ancaman dari luar. Ancamannya besar, tapi juga punya kekuatan. Nah, kombinasikan. Kita coba win-win solution. Kita coba ambil jalan tengah.
kita timbang dulu nih, kita kombinasikan berbagai strategik. Ancamannya gede enggak nih? Ancamannya besar enggak nih? Bagaimana peluang kita? Bagaimana strength kita, kekuatan kita? Ternyata strength kita lebih besar, maju. Ternyata strength kita sama dengan tantangan. Bagaimana caranya nih? Mungkin defense, stabilitas. Jadi dalam kondisi threat ditambah dengan strength, combination. Kombinasi di sini artinya seorang pimpinan harus bisa memilah-milih win-win solution yang paling tepat mana. Ketika dipertimbangkan ancamannya lebih besar daripada kekuatannya, maka mundur lebih mungkin agar kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Trade-nya sama dengan strength-nya, defense saja, bertahan saja, coba adu kekuatan saja. Trade-nya lebih lemah daripada strength-nya. Modal kita, kekuatan kita, power kita lebih hebat daripada ancamannya. Maka hajar. Coba kita lihat mana yang paling mungkin. Harus punya kemampuan gambling, tapi terukur, gitu loh. Jadi ketika ada ancaman tapi punya kekuatan, coba teman-teman pikirkan lebih dalam tentang manajemen resiko yang mungkin dapat teman-teman ambil. Mundur ketika trade-nya lebih besar. Coba adu ketika misalnya trade-nya sama dengan strength. Maju terus kalau misalnya trade-nya lebih kecil daripada strength-nya. Ini namanya strategi kombinasi. Mencari win-win solution dari keadaan yang ada. Yang ketiga, ketika misalnya lembaga kita menghadapi opportunity, tapi kita punya kelemahan. Nah, weakness. Ketika peluang berhadapan dengan ketidakberdayaan, kelemahan, maka strategi yang paling mungkin adalah strength, defensif. Tadi sekolah saya, sekolah cendekiawan, punya cabang di Purwakarta, Bekasi, dan Subang. Menghadapi sebuah peluang untuk memperluas sekolah saya ke Jakarta dan Bandung. Tapi saya punya kelemahan, apa anggaran yang tidak memadai, SDM yang tidak siap. Berarti udah bertahan saja, defense saja pada cabang-cabang yang ada. Cukup bertahan di Kerawang, Purwakarta, Bekasi, dan Subang. Perbesar saja itu, jangan segala berpikir untuk memperluas ke Bandung dan Jakarta. Kenapa? Kita tidak punya daya untuk menjawab opportunity itu. Nggak punya strength. Tapi justru kita punya weakness, kelemahan, ketidakberdayaan untuk menyokong opportunity itu. Maka defense aja udah, bertahan dengan yang ada. Yang ada tetap kita pertahankan agar tidak menciut. Optimalkan yang kita punya. Tidak perlu ekspansi. Kenapa? Karena kita tidak dapat menjawab peluang dengan kekuatan. Justru kita punya weakness, kelemahan. Maka strategi stability atau defensif yang paling cocok untuk keadaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ketika misalnya trade ancaman bertemu dengan kelemahan, waduh, ini udah level yang paling bawah nih. Kalau main catur skakster ini, udah ada ancaman, diperparah dengan kita lemah, nggak punya daya untuk menghadapi ancaman itu. Maka strategi yang paling mungkin untuk keadaan itu adalah penciutan, divestasi, perampingan lembaga. Tadi saya misalnya punya sekolah cendekiawan, SMA cendekiawan. Saya punya pusat di Kerawang, punya cabang di Bekasi, Purwakarta, dan Subang. Saya udah lemah, anggaran udah menipis, modal udah menipis. Cabang-cabang tadi bukan malah menghasilkan keuntungan, malah merongrong, butuh supply terus, tidak malah menghasilkan benefit, keuntungan. Dia malah merongrong keuangan lembaga, rugi terus, defisit terus. Maka saya harus pertimbangkan cabang mana yang harus saya tutup agar dia tidak lagi merongrong keuangan lembaga. Terpaksa itu untuk tetap bisa eksis, untuk tetap bisa mempertahankan lembaga kita, maka harus ada cabang yang diputus agar modal kita tidak habis untuk
menyuplai kebutuhan dana yang besar itu. Oke, saya timbang-timbang ternyata yang di Bekasi udah nggak bisa bertahan lagi. Yang di Purwakarta masih bisa karena dia masih menghasilkan keuntungan lumayan. Subang yang nggak bisa juga nih. Maka saya potong 2 cabang saya. Oke, berarti SMA Cendekiawan yang ada di Bekasi saya tutup. SMA Cendekiawan yang ada di Subang saya tutup. Saya bertahan pada pusat yang ada di Kerawang dan cabang saya yang tinggal 1 di Purwakarta itu. Karena itu yang masih mungkin bertahan. Penciutan namanya itu, divestasi. Kenapa? Untuk tetap mempertahankan keuangan lembaga agar tetap eksis, bertahan, tidak kolaps, tidak bangkrut. Harus ambil strategi memotong cabang, merampingkan lembaga, memperketat lembaga. Misalnya kalau buat laki-laki nih, misalnya kita ambil contoh tentang tim sepak bola. Kenapa misalnya Sriwijaya FC sampai bangkrut? Karena tadi masukan dari sponsor tidak banyak. APBD, anggaran daerah dari Palembang tidak masuk karena sekarang nggak boleh dibiayai oleh APBD, harus sponsor murni dari bisnis karena klub sepak bola sekarang didorong untuk bisa seperti BUMN, seperti lembaga bisnis. Yang mau ada investor silakan masuk. APBD tidak boleh mensokong itu. Gitu. Artinya kenapa Sriwijaya FC sampai bangkrut? Tadi dari sponsor nggak ada, gaji pemain harus terus dibayar, maintenance stadion, pandemi terjadi, penonton nggak masuk, dari tiket, apa yang masuk ke dalam Sriwijaya FC saat itu? Gaji harus terus dibayar, gaji pemain, gaji pelatih, ofisial dan segala macamnya. Ongkos perjalanan kalau misalnya main away misalnya, wah anggaran terlalu besar sehingga Sriwijaya harus bangkrut saat itu, harus ditutup karena tidak lagi dapat menghasilkan keuntungan buat pemiliknya, presiden timnya, kayak begitu. Tadi tantangan berhadapan dengan kelemahan, udah bangkrut itu. Harus divestasi, strategi yang paling logik untuk kita ambil. Baik teman-teman, materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini saya, karena agak luas nih bahasannya, maka saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.